warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap tinggal di rumah. Selamat berjumpa dengan Ibu pagi hari ini. Kita pagi ini akan mempelajari tentang materi sistem koloid. Untuk memulainya, sebelum memulai, mari kita berdoa dulu supaya kegiatan kita hari ini dilancarkan. Ya, berdoa dimulai. Selesai. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anak, kita masuk di bab terakhir untuk semester 4 ini. Materinya adalah sistem koloid, di mana sebelum masuk kepada materi, ya, kita lihat dulu kompetensi dasar yang akan dicapai. Apa kompetensi dasarnya? Yaitu KD 314, mengelompokkan berbagai sistem koloid dan menjelaskan kegunaan koloid dalam kehidupan berdasarkan sifat-sifat koloid. Apa yang disebut dengan sistem koloid? Kalian sudah pernah dengar tentang sistem koloid? Nah, kenapa juga kita mempelajari sistem koloid ini? Tentunya sesuatu yang dipelajari ada manfaatnya, terutama bagi kehidupan kita sehari-hari. Ya, koloid itu banyak terdapat di sekitar kita. Di rumah kita banyak terdapat macam-macam bahan yang merupakan koloid. Kemudian obat-obatan yang kita minum juga sistem koloid. Alat mandi yang kita pakai untuk membersihkan badan juga merupakan sistem koloid. Nah, untuk itu mari kita lihat contoh-contoh koloid berikut ini. Ini contoh-contoh koloid ya anak-anak ya. Di rumahmu pasti ada susu, ada mentega buat makan roti, ada gel atau selai buat makan roti juga, keju, kejunya keluar, maaf, ada keju, kemudian ada santan untuk memasak, ibumu di rumah memakai santan, kemudian ada obat batuk juga merupakan sistem koloid, kemudian alat pembersih badan yaitu sabun, itu juga merupakan sistem koloid. Dan gak kalah juga perhiasan, mutiara juga merupakan sistem koloid. Untuk lebih memahami tentang koloid, marilah kita lihat percobaan berikut ini. Kita akan mencampurkan dua macam zat ini ya. Ketiganya akan dimasukkan ke dalam air. Ini air biasa, tapi bukan aquades ya, karena di rumah tidak ada aquades. Ini air biasa, air yang dipakai untuk minum. Nah, di sini ada 3 macam zat, gula, kemudian susu, dan ini pasir. Jadi yang ketiga ini bukan makanan ya. Sengaja ibu tampilkan supaya terlihat jelas perbedaan di antara ketiganya. Larutan pertama atau air di gelas pertama, kita masukkan sesendok gula pasir. Kita aduk. Nah, ini adalah yang disebut dengan larutan sejati, karena gula dan airnya telah menyatu dan tidak akan terlihat mana gulanya lagi. Kemudian kita melompat ke percobaan ketiga. Di gelas yang ketiga ini kita masukkan pasir 1 sendok juga, seperti halnya tadi, 1 sendok pasir, lalu kita aduk. Apa yang terlihat? Ternyata pasir tidak mau larut ke dalam air. Pasirnya masih terlihat, bahkan dia memisahkan diri. Nah, campuran seperti ini disebut dengan suspensi. Ya anak-anak ya. Kemudian kita lihat di gelas yang ketiga. Di gelas yang ketiga, yang kedua, yang tengah, kita masukkan sesendok susu. Sendok susu, kita aduk. Ini larut, tapi susunya masih terlihat ya, warna putihnya. Campuran yang kedua inilah yang disebut dengan
sistem koloid. Ya. Jadi beda ketiganya sudah jelas. Yang pertama larutan sejati, yang kedua koloid, yang ketiga adalah suspensi atau campuran heterogen. Apa yang membedakan di antara ketiganya? Jadi kalau kita mencampurkan suatu zat ke dalam air, ada 3 kemungkinan ya. Larut sempurna, tidak mau bercampur sama sekali, atau membentuk sistem koloid. Ketiga hal ini dibedakan dari ukuran partikel-partikelnya. Untuk larutan sejati, partikelnya ini sangat kecil, yaitu lebih kecil dari 1 nanometer. Sedangkan untuk partikel dari suspensi, ini partikelnya besar, yaitu lebih besar dari 100 nanometer. Nah, koloid di antara larutan sejati dan suspensi. Jadi partikelnya pun ukurannya terletak antara 1 nanometer sampai 100 nanometer. Dari pengamatan yang telah dilakukan, maka kita dapat menyimpulkan suatu pengertian atau definisi dari koloid. Koloid adalah sistem heterogen, di mana suatu zat didispersikan ke dalam suatu media yang homogen. Nah, itu pengertian dari koloid. Setelah kita mengetahui apa pengertian dari koloid, marilah sekarang kita melihat jenis-jenis koloid. Jenis koloid atau macam koloid tergantung pada komponen-komponen pembentuk koloid tersebut. Komponen pembentuk koloid itu ada 2. Yang pertama yaitu fase terdispersinya, yang kedua adalah medium pendispersinya. Nah, berdasarkan komponennya ada 8 jenis sistem koloid. Yuk kita lihat bersama. 1. Jika fase terdispersinya gas, kemudian mediumnya cair, maka disebut dengan busa buih. Contohnya adalah busa sabut. Yang kedua, jika fase terdispersinya gas, kemudian mediumnya padat, maka disebut dengan busa padat. Contohnya adalah karet busa, batu apung. Yang ketiga, jika fase terdispersinya cair, kemudian mediumnya gas, maka disebut dengan aerosol. Contohnya adalah kabut, awan. Yang keempat, jika fase terdispersinya cair, mediumnya juga cair, itu koloidnya disebut dengan emulsi. Contohnya susu, santan. Kemudian nomor 5, jika fase terdispersinya cair, mediumnya padat, maka disebut dengan emulsi padat. Contohnya adalah keju, mentega. Kemudian jenis yang nomor 6, jika fase terdispersinya padat, mediumnya gas, maka disebut dengan aerosol padat. Contohnya apa? Contohnya adalah asap, debu. Nomor 7, jika fase terdispersinya padat, mediumnya cair, maka koloidnya disebut dengan sol. Contohnya adalah sol agar-agar, sol kanji. Yang terakhir nomor 8, jika fase terdispersinya padat, mediumnya juga padat, maka disebut dengan sol padat. Contoh dari sol padat adalah kaca berwarna dan paduan logam seperti stainless steel dan lain-lain. Ya anak-anak, sekarang kita masuk ke bagian ketiga dari pembahasan ini, yaitu sifat koloid. Apa itu sifat koloid? Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, efek tindal. Apa yang dimaksud dengan efek tindal? Efek tindal adalah efek penghamburan cahaya
yang disebabkan oleh partikel-partikel koloid. Nah, apa saja contohnya? Ya, banyak sekali dalam kehidupan keseharian yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah sorot lampu mobil di malam hari. Nah, itu akan terlihat, itu adalah efek Tyndall. Kemudian yang kedua, masuknya sinar matahari melalui berkas di antara pohon-pohon atau masuk ke dalam jendela. Itu akan terlihat sorot matahari yang di dalamnya ada partikel-partikel debu. Yang ketiga, jalannya lampu proyektor di dalam bioskop, yang bisa kita lihat bahwa di dalamnya itu ada partikel-partikel debu di dalam ruangan bioskop tersebut. Kemudian kita beralih ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua adalah gerak Brown. Apa yang dimaksud dengan gerak Brown? Gerak Brown adalah gerak dari partikel koloid yang tidak beraturan. Gerak ini jalannya siksak, ya, jadi nggak beraturan begitu. Yang menyebabkan gerak Brown ini adalah yang menyebabkan terjadinya efek Tyndall. Sifat koloid yang ketiga adalah adsorpsi. Adsorpsi adalah penyerapan. Artinya di sini sistem koloid itu dapat menyerap partikel-partikel ion, ya, ion yang bermuatan positif maupun ion yang bermuatan negatif. Nah, apabila sistem koloid ini menyerap partikel ion yang bermuatan positif, maka koloid itu disebut bermuatan positif. Sebaliknya, jika sistem koloid itu dapat menyerap ion negatif, maka sistem koloid itu bermuatan negatif. Itulah sebabnya ada sistem koloid yang bermuatan positif dan ada yang bermuatan negatif. Itu diakibatkan oleh sifat adsorpsi dari sistem koloid tersebut. Sifat yang keempat dari sistem koloid adalah dialisis. Apa yang dimaksud dengan dialisis? Dialisis adalah proses atau peristiwa pemisahan sistem koloid dari partikel-partikel pengotornya. Partikel pengotornya ini berupa suatu ion atau elektrolit. Jadi dapat dipisahkan melalui proses dialisis ini. Prinsip kerjanya adalah sesuai dengan prinsip kerja dari osmosis. Kemudian biasanya sifat ini digunakan atau diterapkan dalam proses hemodialisis, yaitu pencucian darah. Mari kita amati tayangan berikut ini. Hemodialisis membersih dan menapis darah anda menggunakan mesin untuk sementara waktu bagi menyingkirkan darah anda dari sisa berbahaya, garam tambahan dan air tambahan. Hemodialisis juga membantu mengawal tekanan darah dan membantu tubuh anda menjaga keseimbangan yang tepat untuk bahan-bahan kimia penting seperti potasium, sodium, kalsium dan bikarbonat. Hemodialisis menggunakan penapis khas yang disebut dialyzer yang berfungsi sebagai buah pinggang buatan untuk membersihkan darah anda. Selama rawatan, darah anda berjalan melalui tube ke dialyzer yang menapis sisa dan air tambahan. Kemudian, darah yang telah dibersihkan akan mengalir melalui satu set tube kembali ke tubuh anda. Untuk tujuan hemodialisis ini, pesakit perlu melalui pembedahan membuat fistula, saluran terbuka, terlebih dahulu. 2 jarum khas dicucuk ke dalam fistula untuk mengalirkan darah dan disambungkan ke mesin hemodialisis melalui tiub darah. 1 jarum untuk mengalirkan darah yang mengandungi bahan kumuh dari badan. Darah ini dibersihkan, dituras menggunakan buah pinggang tiruan pada mesin hemodialisis. Darah yang telah dibersihkan akan masuk semula ke dalam badan melalui jarum yang satu lagi. Sifat yang kelima adalah elektroforesis. Ya, apa yang dimaksud dengan elektroforesis? Elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid di dalam medan listrik. Jadi,
Di sini kita dapat menentukan muatan-muatan dari koloid, yaitu dengan memberikan arus listrik kutub negatif dan positif. Maka jika partikel koloid atau sistem koloidnya bergerak ke arah negatif, maka sistem koloid itu bermuatan positif. Demikian juga sebaliknya, jika sistem koloid itu bermuatan positif, maka partikel koloid itu akan bergerak ke arah kutub negatif. Sehingga dengan elektroforesis ini kita dapat mengetahui jenis muatan dari sistem koloid. Sifat yang keenam adalah koagulasi. Apa yang dimaksud dengan koagulasi? Koagulasi adalah peristiwa penggumpalan atau pengendapan. Nah, ya, peristiwa koagulasi ini dapat disebabkan oleh beberapa peristiwa. Ya, dapat terjadi dengan dua cara. Yang pertama, cara kimia, yaitu terjadi jika koloid yang bermuatan positif bertemu dengan koloid yang bermuatan negatif, maka terjadilah penggumpalan atau koagulasi. Yang kedua, jika dalam suatu sistem koloid ditambahkan suatu elektrolit, maka terjadi penggumpalan, terjadi peristiwa kimia. Kemudian koagulasi juga dapat terjadi karena peristiwa fisika. Itu yang pertama adalah pemanasan. Contoh, telur adalah sistem koloid. Kalau kita rebus atau dipanaskan, maka telur akan menggumpal. Kemudian yang kedua juga dapat terjadi dari pembusukan. Contohnya, susu yang sudah basi itu akan mengalami pengendapan. Yang ketiga, bisa dengan cara pengadukan, atau yang keempat bisa dengan cara pendinginan. Itulah penyebabnya sehingga terjadi koagulasi. Kita lanjutkan, sifat yang ketujuh adalah koloid pelindung. Nah, dari namanya sudah jelas bahwa koloid ini dapat melindungi, yaitu melindungi dari apa? Melindungi dari peristiwa koagulasi atau penggumpalan. Karena suatu koloid, sistem koloid yang sudah menggumpal atau mengendap sudah terjadi tidak stabil dalam sistem koloid itu. Maka supaya tetap stabil biasanya diberikan koloid pelindung. Koloid pelindung ini berbeda-beda sesuai dengan jenis koloid yang akan dilindungi. Contohnya, yang pertama, dalam pembuatan es krim. Dalam pembuatan es krim biasanya ditambahkan gelatin. Nah, gelatin inilah yang digunakan sebagai koloid pelindung supaya air dan butiran gulanya tidak menggumpal. Kemudian yang kedua adalah koloid pelindung yang ditambahkan pada tinta atau cat, sehingga kedua zat ini dapat dalam bentuk cair, tidak menggumpal. Yang ketiga, sabun atau deterjen juga dapat digunakan sebagai koloid pelindung. Ya, sifat yang kedelapan yaitu koloid liofil dan koloid liofob. Dari namanya kita dapat jelaskan sebagai berikut. Berasal dari kata lio itu cairan, fil itu filia. Artinya bahwa koloid itu suka dengan cairannya atau suka menarik mediumnya. Sedangkan liofob adalah lio dan fob. Lio itu adalah cair, fobia, jadi takut pada cairannya atau mediumnya. Apabila koloid itu mempunyai medium air, maka disebut koloidnya hidrofil dan hidrofob. Contoh-contoh koloid hidrofil, contohnya sol agar-agar. Kemudian sabun juga merupakan sol hidrofil, karena kalau didiamkan maka terjadi beku, ya, karena sudah ditarik mediumnya. Contoh dari hidrofob, koloid yang hidrofob adalah susu, kemudian sol belerang, sol logam, sol FeOH3, atau sol AlOH3. Nah, untuk lebih jelasnya kenapa koloid ini mempunyai sifat demikian yang menyebabkan sebagai koloid liofil dan liofob, marilah kita simak tayangan berikut ini.
Demikian anak-anak pembahasan kita hari ini, yaitu tentang sistem koloid untuk KD 314. Semoga kalian dapat memahami tentang sistem koloid ini. Ibu rasa cukup untuk pertemuan kita kali ini. Untuk tugas kalian di rumah, yaitu kalian harus merancang dan menjelaskan tentang tata cara pengolahan air bersih berdasarkan sifat-sifat koloid. Contoh air yang akan dijadikan air bersih adalah air sungai. Tulislah rancanganmu, kemudian cara kerjamu, dan lengkap dengan gambar-gambarnya. Tulis dengan jelas dan benar, sehingga minggu depan di pertemuan berikutnya dapat dikumpulkan dan diserahkan kepada ibu. Demikian untuk hari ini ibu cukupkan. Nah, semoga kalian dapat tetap semangat dalam belajar. Semangat dan stay at home. Yes. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.